Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Herino Fauzi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bersama rekan saya, silakan Bu, perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Aini Mulyaningsih. Saya guru SD Negeri 2 Ngaran dan saat ini saya mengajar di kelas 4. Ya. Terima kasih atas perkenalannya Ibu. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu yang pertama praobservasi, di mana nanti tujuannya untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, kabarnya baik, alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu, kita mulai saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Tujuan dari pembelajaran kali ini, apa yang akan Ibu harapkan? Ya, tujuan pembelajaran kali ini yang saya harapkan siswa akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua ini siswa mampu menganalisis fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu memiliki dua tujuan ya yang diterapkan. Yang pertama tadi siswa mampu menerapkan menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, nanti siswa diharapkan mampu menganalisis fungsi pada masing-masing bagian tumbuhan. Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan? Ya, saya ingin mengembangkan di pengetahuan di mana siswa nanti ya bisa pertama siswa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, kemudian menganalisis fungsi bagian tumbuhan. Ya. Ibu, jadi yang Ibu fokuskan adalah pengetahuan, begitu ya Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga ini Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Ya. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan pendekatan problem solving. Kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Yang pertama, siswa dengan gaya belajar auditori, nanti siswa akan saya putarkan video pembelajaran bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa yang belajarnya visual. Yang visual ini nanti saya berikan beberapa poster pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan yang ketiga ini, yang siswa bergaya belajar kinestetik. Ini nanti siswa akan saya ajak keluar kelas untuk mengamati tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Dalam pembelajaran ini saya harapkan bisa komunikatif dan bermakna. Ya Allah, ya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi persiapan Ibu ini sudah matang. Kemudian pembelajaran dengan pendekatan problem solving, kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti anak dibagi menjadi 3 kelompok ya Bu, berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian pertanyaan yang keempat Bu, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Ya, untuk media saya akan menggunakan Infocus yang nanti akan saya tampilkan video. Kemudian saya akan menyiapkan gambar poster tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagus sekali, luar biasa ya Bu. Jadi nanti ada 2 media yang Ibu gunakan. Yang pertama Infocus untuk menampilkan video, kemudian yang kedua itu menggunakan poster ya Bu, untuk sebagai media langsung. Nah,
Ini pertanyaan yang terakhir Bu. Ya. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan ini akan dilaksanakan? Rencana saya pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024, yaitu pada sekitar jam 7 sampai pukul 8:10. Waktunya 2 jam pelajaran, yaitu 70 menit. Oh iya. Baik Bu, jadi pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 ya Bu, pada hari Senin. Kemudian terima kasih Bu atas waktunya. Semoga rencana Ibu nanti dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Dan apa yang diharapkan akan terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, demikian percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Semoga dapat direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih dari kami akhiri. Bila kami wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bagi sesuai kelompoknya. Nah,
Bagian-bagian daun terdiri atas tangkai daun dan tulang daun. Tulang daun bentuknya bermacam-macam, ada yang mirip, sejajar, dan menjadi. Fungsi daun diantaranya adalah 1. Sebagai tempat proses fotosintesis bagi tumbuhan, 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan 3. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan uap air yang berlebih. Selanjutnya adalah fungsi batang tumbuhan berupa bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang ditanam. Bunga memiliki fungsi sebagai ditanam kegiatan bermanfaat pada sari dan putih. Buah juga berfungsi sebagai cara ketika kita memakan buah, kita menggunakan bijinya. Nah, biji berfungsi sebagai calon tumbuhan bibit tumbuhan. Nah, itu tadi bagian-bagian tumbuhan. Dan mana tadi apa? Akar. Kemudian apa lagi? Batang. Kemudian daun. Lalu apa lagi? Bunga. Terus buah dan biji. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah saya beri tayangan tentang bagian-bagian tumbuhan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian saya beri ini poster tentang bagian-bagian tumbuhan. 1,1 saya bagikan dulu ya. Ya, yang sudah dapat bisa dibaca dulu. Baca dulu ya. Sini enggak, baca dulu. Ya, dibaca dulu bagian-bagian tumbuhan. Ya, dibaca sendiri dulu. Ada bunga, ada akar, batang, bunga, daun, dan buah. Dibaca sambil dicatat informasi yang penting ya, sambil diringkas. Silakan sambil dicatat informasi apa yang terdapat pada ini tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya, sambil mencatat ya. Tulis. Sudah? Ya. Kelompok 1. Coba salah satu membacakan. Sambil berdiri. Mbak, coba. Baca akar, Mbak. Fungsi akar itu apa, Mbak? Oh iya, fungsi akar itu adalah untuk apa, anak? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Kalau tumbuhan nggak ada akarnya, kira-kira bisa berdiri tidak? Tidak. Kalau tidak ada akarnya, apakah bisa tumbuh dengan subur? Tidak, karena tidak ada yang menyerap makanan dari dalam tanah. Jadi akar itu fungsinya sangat besar sekali. Ya, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh subur, bisa berbuah, itu karena akar yang menyerap nutrisi dari dalam tanah. Kalau kalian menyirami bunga, pakai apa menyirami bunga? Air. Airnya masuk ke dalam tanah. Kemudian akarnya yang akan membawa nutrisi dari air tadi ke seluruh tumbuhan. Oke, kelompok berikutnya batang dibacakan seperti berdiri. Batang. Ya, batang itu fungsinya untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau tadi dari akar, airnya naik, melewati batang, kemudian juga datang ke seluruh bagian tumbuh.
Ya, kemudian makan ini. Ya, fungsi daun. Nah, daun itu adalah tempat untuk membuat makanan. Proses membuat makanan di dalam tumbuhan itu dinamakan proses fotosintesis. Nah, itu yang menentukan nanti apakah tumbuhan itu bisa berbunga dan bisa berbuah. Jadi, daun ini fungsinya sangat penting untuk tempat membuat makanan agar makanan ini bisa dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh. Bagian berikutnya dari hasil proses fotosintesis tadi, nah tumbuhan itu menghasilkan bunga. Apa anak-anak? Bunga. Bunga itu untuk apa? Dibaca bersama. Tempat berkembang biakan bunga. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, dari bunga tadi melakukan perkembang biakan. Kemudian bunga itu akan berubah menjadi buah. Kalau pohon mangga ya, ketika berbunga bunga mangga, nanti bunganya berubah menjadi buah mangga. Pohon cabai, dari bunga cabai nanti berkembang biak pohonnya menjadi buah cabai. Kemudian ada tanaman tomat, bunga tomat berkembangnya menjadi buah tomat. Nah, buah itu adalah tempat menyimpan cadangan makanan yang melindungi biji di dalamnya. Nah, buah inilah yang kalian manfaatkan. Suka makan buah apa? Apel, jeruk, pisang. Ya, Mas saya suka buah apa, Mas saya? Buah apa? Durian. Durian. Selain bunga, ya, tanaman ini juga menyimpan cadangan makanannya di dalam daunnya. Ada daun sawi. Suka makan sawi? Suka. Daun bayam. Ya, suka. Nah, ada juga tanaman yang tidak berbunga, ya yang tidak berbuah, tapi dia kita manfaatkan bunganya. Contohnya apa? Bunga mawar. Bunga melati. Untuk apa? Hiasan mengandung kan? Jadi tanaman itu bisa kita manfaatkan daunnya, bunganya, bahkan buahnya. Ya, belum anak-anak. Nah, untuk kegiatan berikutnya, ini kelompok A ini adalah kelompok yang suka beraktivitas. Nah, kita beri kesempatan untuk keluar dari ruangan dari kelas, kalian amati tanaman yang ada di taman sekolahan. Ya, ya, dulu. Ya, bagus. Anak-anak, kalian sudah membawa catatan ya. Kalian amati bagian-bagian tumbuhan yang ada di taman kelas ini. Ya, silahkan diamati dulu bagian-bagiannya, ada apa saja. Ya, sini juga boleh. Amati bunganya. Ada bunga, ada daunnya. Menemukan tanaman apa saja? Tiga. Anak-anak, tugasnya kalian amati dulu tanaman yang ada di kebun sekolahan ini. Nanti kalau sudah saya tunggu di dalam kelas, kamu bawa salah satu tanaman yang ada di kebun. Siap? Oke, kalian amati dulu ya. Ya, amati dulu. Tiga. Ya, sudah. Mas saya menemukan tanaman apa, Mas saya? Mas saya membawa tanaman cabai.
ada yang muda, ini yang sudah tua siap dipetik untuk makan gorengan, untuk membuat sambal, untuk memasak ibu di rumah. Ya, sudah paham anak-anak bagian-bagian tujuan? Nah, siapa yang belum paham? Sudah bisa? Baik, silakan kembali ke tempat duduknya, Mas. Ya, anak-anak, untuk tugas berikutnya saya bagikan LKPD. Ya, saya bagikan LKPD-nya. Ini untuk Mas Saye, ini untuk saya. Ini untuk Mbak Siva sama Mas Khairul. Yang ini untuk kalian. Yang namanya saya. Silahkan dikerjakan dulu LKPD-nya. Ya, dikerjakan dulu, Ya, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya tentang fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Kerjakan sendiri. Ya, kerjakan dulu. Jangan lupa namanya juga Anak-anak sudah selesai semua? Nah, kemudian berikutnya untuk presentasi hasil dari LKPD sudah kamu kerjakan. Mas Said mau menyampaikan LKPD. Tadi yang sudah dikerjakan apa, Mas? Ini ada fungsi. Silakan untuk apa, Mas? Ya, betul. Fungsi akar betul ya, Mas. Kemudian yang kedua, fungsi batang ada apa?
bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Fungsinya untuk apa? Menyerap air dan nutrisi. Fungsi batang. Menambahkan air dan nutrisi. Fungsi daun. Proses fotosintesis. Fungsi bunga. Tempat berkembang biak. Ya, itu ya anak-anak ya. Kita beri aplaus untuk Mbak Siva. Tepuk salut, tepuk salut, 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 salut. Ya anak-anak, itu tadi ya untuk menambah pemahaman kalian tentang fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Siapa yang mau bertanya? Kita ulangi lagi. Tadi fungsi A bagian-bagian tumbuhan yang pertama apa tadi yang pertama? Akar, kemudian ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan biji. Ya. Anak-anak, ya, untuk mengukur pemahaman kalian, kemampuan kalian dan pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini, saya berikan tes formatif satu anak sekali ya. Jangan lupa untuk ditulis nama dan juga nomornya. Dikerjakan dulu. Ditulis dulu namanya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kan sendiri-sendiri. Ya anak-anak, sudah selesai belum anak-anak? Sudah, saya kumpulkan dulu. Nanti untuk saya koreksi. Selesai semua? Sudah selesai belum kelompok A? Sudah ya. Ya anak-anak, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal dengan baik. Anak-anak, hari ini tadi apa yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Kalian mendapatkan informasi tentang apa? Bagian tumbuhan. Apa saja tadi bagian tumbuhan? Akarnya, ada daun, ada buah. Anak-anak kalian di rumah pasti juga mempunyai tumbuhan. Kita harus merawat tanaman atau tumbuhan yang kita tanam ya. Harus cinta lingkungan. Karena tumbuhan itu juga tidak bisa hidup tanpa apa? Tanpa dirawat. Kalau tidak diberi air, tidak disiram, tidak dipupuk, apakah tumbuhan itu akan tumbuh subur? Tidak. Ya, jadi kalian juga punya tugas untuk merawat tanaman di rumah, disiram, dipupuk seperti itu ya. Dan anak-anak, dari pembelajaran kita tadi, bagaimana perasaan kalian? Sedih, Mas Said, kenapa sedih Mas Said? Senang ya? Oke, karena kalian senang, semuanya kita bernyanyi dulu lagu. Di sini senang, di sana senang. Siap ya? 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana ini senang. Di sini senang, di
berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Ya kalau sesekali difoto kan bisa ditulis. Oke, siap. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herino Fauzi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi, di mana ini merupakan hasil dari kegiatan observasi yang sudah kami lakukan. Di sini saya didampingi oleh Bapak Budi. Monggo perkenalan dulu Bapak Budi. Ya, saya Budi Karma. Saya salah satu PP yang kebetulan jadi saya Pak Heri. Saat ini melaksanakan pasca observasi yang sudah kemarin selalu sudah dilaksanakan. Terima kasih Bapak Budi atas waktunya. Kemudian pada tahap hari ini adalah tahap akhir Bu. Jadi mungkin seperti itu. Bersama rekan saya yang kemarin sudah observasi, saya perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Nuraini Nurisi. Saya guru SD 2 Lorang. Saat ini saya mengajar di kelas 4. Terima kasih Bu. Baik, saya akan melaksanakan pasca observasi di kelas yang sudah kita laksanakan tadi Bu. Tujuannya ini adalah untuk merefleksikan hasil dari observasi yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Mungkin bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan itu? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali karena terlihat siswa sangat antusias pada pembelajaran dan mereka juga sangat senang belajar di diferensiasi ini. Ini saja mereka bagaimana belajarnya sama mungkin kemarin. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu. Jadi kemarin saya juga melihat bahwa Bu Nur ini melaksanakan pembelajaran itu dengan penuh semangat, kemudian anak-anak juga antusias dalam mengikuti pembelajaran pada kemarin. Kemudian apakah pelaksanaan yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Kalau menurut saya mungkin baru 80% Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi hambatan atau kendala pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin? Untuk hambatan ada sedikit hambatan Pak. Kemarin itu saya lupa memberikan reward. Jadi ketika anak ke depan sudah ketupangan saja. Oh gitu. Jadi yang saya persiapkan lupa saya berikan kepada siswa. Oh iya betul. Oh iya begitu Bu ya. Ya benar tadi Bu Nur sepertinya sudah menyiapkan reward ya. Oh iya sudah menyiapkan. Iya. Eh,